Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan saya Asep Syaibul Bahri, SPMSI M4. Kali ini kita akan masuk kepada materi 2, yakni menyusun program dan rencana usaha desa wisata. Adapun isi materi pada materi 2 ini, yang pertama adalah membuat program kerja desa wisata, membuat rencana usaha desa wisata, dan yang ketiga adalah membuat rancangan distribusi desa wisata. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan pengelola desa wisata dapat dan mampu menyusun program kerja desa wisata, rencana kerja kebutuhan SDM dan kebutuhan biaya, serta mampu mendokumentasikan rencana kerja desa wisata. Yang kedua, memahami proses identifikasi usaha, merumuskan rencana usaha, dan merumuskan target yang akan dicapai. Dan yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi keuntungan desa wisata serta merumuskan mekanisme distribusi manfaat desa wisata. Mengapa program kerja desa wisata ini sangat penting kita lakukan? Karena program kerja desa wisata itu kita gunakan sebagai pedoman yang jelas dan terarah dalam perkembangan desa wisata. Yang kedua adalah bisa mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan dari aktivitas pariwisata. Selain itu, program kerja desa wisata ini dapat memudahkan pengelolaan keuangan dan juga pendanaan, memperkuat pemasaran dan branding, menghadapi tantangan dan risiko, juga sebagai sarana untuk mengevaluasi dalam rangka peningkatan berkala dari aktivitas desa wisata. Permasalahan yang kita hadapi dalam program kerja desa wisata adalah sebagian besar desa wisata itu masih kurang dalam perencanaan yang matang. Yang kedua, minimnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, terdapat kendala pendanaan dan pengelolaan keuangan. Dan yang keempat adalah lemahnya SDM dan kapasitas pengelola. Langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah program kerja di desa wisata adalah yang pertama, pengelola desa wisata harus bisa membuat program desa wisata. Hal ini terdiri dari menyusun program desa wisata, menyusun rencana kebutuhan SDM, menyusun rencana kebutuhan biaya, dan juga mendokumentasikan rencana kerja desa wisata. Yang kedua adalah membuat rencana usaha desa wisata. Hal ini terdiri dari melakukan identifikasi usaha yang akan dijalankan, merumuskan rencana usaha, merumuskan target yang akan dicapai. Dan yang ketiga adalah membuat rencana distribusi manfaat desa wisata yang terdiri dari mengidentifikasi keuntungan desa wisata dan juga merumuskan mekanisme distribusi manfaat desa wisata. Bagaimana langkah-langkah menyusun program desa wisata? Yang pertama adalah menyusun program kerja desa wisata. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun program kerja desa wisata ini adalah kita menetapkan visi misi desa wisata yang dibuat sesuai potensi dan kebutuhan. Program kerja desa wisata dirancang berdasarkan tahapan waktu pelaksanaan dengan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan internal. Yang kedua adalah menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita membuat daftar kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan dari para pihak yang kita identifikasi sesuai dengan program kerja. Kriteria setiap sumber daya manusia ditetapkan sebagai daftar kebutuhan dan juga sesuai dengan daftar kebutuhan. Jumlah dan kemampuan sumber daya manusia ditentukan berdasarkan daftar kebutuhan. Yang ketiga, menyusun rencana kebutuhan biaya. Hal yang perlu diperhatikan adalah anggaran biaya dirancang sesuai dengan program kerja. Sumber pembiayaan diidentifikasikan sesuai dengan kebutuhan program kerja. Sumber pembiayaan dipilih sesuai ketersediaan. Yang keempat, mendokumentasikan rencana kerja desa wisata. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita membuat rencana kerja desa wisata yang dicetak sesuai dengan kebutuhan. Rencana kerja desa wisata divalidasi sesuai prosedur administrasi. Rencana kerja desa wisata kita dokumentasikan sesuai prosedur administrasi. Hal yang penting
dalam menyusun program kerja desa wisata adalah kita harus memperhatikan tahapan waktu pelaksanaan. Dalam hal ini, penyusunan, persetujuan, penetapan, dan sosialisasi. Yang kedua adalah, yang harus kita perhatikan, catatannya adalah unsur-unsur pemangku kepentingan internal. Itu siapa aja kira-kira? Ada pemerintah desa, ada kelompok sadar wisata, ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang kita libatkan dalam penyusunan program kerja. Dan yang ketiga adalah ketersediaan dalam hal ini adalah adanya dana swadaya desa, anggaran dana desa, adanya CSR ya, dan juga adanya dana-dana dari pemerintah. Hal ini bisa kita lakukan agar apa? Agar program kerja itu bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan pembiayaan dari instansi-instansi yang terkait. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat rencana usaha desa wisata. Yang pertama adalah pengelola harus bisa melakukan identifikasi usaha yang akan dijalankan. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah produk dan jasa diidentifikasi sesuai potensi yang ada di desa wisata. Potensi desa wisata dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Dan yang kedua, merumuskan rencana usaha. Yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana usaha ini adalah rencana usaha disusun berdasarkan jenis usaha. Rencana anggaran biaya disusun berdasarkan kebutuhan. Dan yang ketiga, merumuskan target yang akan dicapai. Hal yang perlu diperhatikan adalah rencana target pasar ditentukan berdasarkan jenis usaha. Target pendapatan ditetapkan sesuai jenis usaha. Antisipasi risiko usaha diperhitungkan sesuai kondisi lapangan. Catatan dalam menyusun rencana usaha desa wisata itu terdiri dari pengelola harus cermat dalam mengidentifikasi usaha yang akan dijalankan. Berikutnya adalah pengelola desa wisata teliti dalam menyusun anggaran. Selanjutnya, pengelola desa wisata bertanggung jawab dalam menetapkan target usaha dan target pendapatan. Dan pengelola harus bisa mengidentifikasi produk, mengidentifikasi mitra, mengidentifikasi calon mitra, dan juga mampu mengidentifikasi bagaimana cara dia memasarkan produk yang akan kita pasarkan. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam membuat rencana distribusi manfaat desa wisata. Yang pertama, pengelola harus bisa mengidentifikasi keuntungan dari desa wisata. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana pengelola bisa melihat sumber pendapatan desa wisata. Dan sumber pendapatan desa wisata itu dicatat sesuai potensi yang dimiliki. Keuntungan dari pendapatan desa wisata ditetapkan sesuai target. Keuntungan dialokasikan berdasarkan peran masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, merumuskan mekanisme distribusi manfaat desa wisata. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kita harus bisa melihat siapa calon penerima manfaat. Dan ini didata sesuai dengan kesepakatan. Dan juga merencanakan distribusi manfaat disusun sesuai dengan kesepakatan bersama. Catatan dalam membuat rencana distribusi manfaat desa wisata. Hal yang perlu kita perhatikan adalah penerima manfaat langsung merupakan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Penerima manfaat tidak langsung merupakan masyarakat desa. Berikutnya, memahami sumber pendapatan desa wisata. Dan yang terakhir adalah adanya kecermatan dalam mencatat pendapatan serta distribusi manfaat desa wisata. Jika hal ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan manfaat dalam menyusun program dan rencana usaha desa wisata. Adapun manfaatnya antara lain, dengan adanya program dan rencana usaha desa wisata itu akan memberikan arah dan fokus dari pengembangan desa wisata. Meningkatkan efisiensi sumber daya, mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, memudahkan pendanaan dan investasi, membangun branding dan pemasaran yang kuat,
menjamin keberlanjutan lingkungan dan budaya, meningkatkan pendapatan ekonomi warga, meminimalkan risiko dan konflik, memenuhi standar legal dan administratif, serta dengan adanya program dan rencana usaha desa wisata itu akan memberikan evaluasi dan perbaikan berkala. Demikianlah materi yang kedua yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, pengelola desa wisata dalam menyusun program dan rencana usaha desa wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.